Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 halaman 185 soal nomor 3 saja. Disimak ya Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tentukan persamaan garis lurus jika diketahui informasi berikut. Jadi ada 5 soal yang harus kita tentukan persamaan garis lurusnya. Kalau kita perhatikan sekilas untuk soal A, B, dan C, ini kesamaannya masing-masing kemiringannya sudah diketahui dan ada satu buah titik yang dilaluinya. Nah, kalau yang seperti ini nanti kita gunakan rumus untuk menentukan persamaan garis lurusnya, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan ya M dikali X kurangi X1. Yang ini rumusnya ya, karena ada gradien atau kemiringan yang diketahui dan ada satu buah titik yang dilaluinya yang diketahui. Nah, sementara untuk soal yang D dan E, di sini kemiringannya tidak diberitahu, tetapi ada dua buah titik yang dilaluinya. Nah, kalau yang kayak gini, gunakan rumus satunya lagi, yaitu Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nanti akan langsung ketemu jawabannya ya. Ini untuk rumus yang tidak diketahui kemiringannya. Jelas ya? Yuk langsung aja kita gunakan ke dalam memecahkan soal ini ya. Yang A dulu. Diketahui di sini memiliki kemiringan 3, berarti M-nya sama dengan 3 dan melalui titik 0, negatif 4. Nih, udah Kak Sari catat kayak gini ya. Untuk yang 3A, M sama dengan 3 melalui titiknya 0, negatif 4. Langsung ditandai 0-nya ini sebagai X1, negatif 4-nya sebagai Y1. Pakai rumus yang atas ya. Tulis Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Kayak gitu. Nah, Y-nya ini tanpa indeks. Kalau tanpa indeks, indeks itu yang angka kecil di sini nih ya. Kalau tanpa indeks berarti langsung lagi tulis Y ya, dikurangi Y1. Y1-nya adalah negatif 4, berarti nulisnya pakai dalam kurung. Gini, terus sama dengan M-nya adalah 3, oke, dikali X-nya juga tanpa indeks, berarti kita tulis X lagi, dikurangi X1. X1-nya adalah 0. Oke, sekarang kita kerjakan. Y dikurangi negatif 4, ini menjadi Y tambah 4. Ingat ya, kalau ada tanda negatif, berdekatan dengan negatif, itu langsung berubah menjadi tanda positif. Sama dengan 3 dikali X kurangi 0. X kurangi 0 itu berapa? Bilangan berapapun kalau dikurangi 0 hasilnya tetap ya, berarti X dikurangi 0 itu ya tetap X, sehingga 3 dikali X hasilnya adalah 3X gini. Nah, biasanya persamaan garis itu dituliskannya semuanya di sebelah kiri sama dengan, terus nanti di sebelah kanan sama dengannya itu 0. Jadi gini aja, ini Y tambah 4-nya tetap. Nah, 3X-nya kita pindah ke sini deh. Syaratnya tandanya harus berubah. 3 itu kan positif ya, positif 3X. Kalau dipindah ke sini harus menjadi negatif 3X gitu. Nah, sebelah sini karena udah nggak ada penghuninya jadinya 0. Ini kita rapikan sedikit. Y yang ditulis negatif 3X dulu, baru nulis positif 4 sama dengan 0. Sempurna. Ini jawabannya untuk nomor 3A. Jadi persamaan garis lurus ya untuk nomor 3A adalah Y kurangi 3X ditambah 4 sama dengan 0. Jelas ya sayang ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Catat dulu, dia memiliki kemiringan negatif 1,5 dan melalui titik 1,2. Yuk. Nih, Kak Sari juga udah nyatet kayak gitu kan? Terus tandain di sini X1, Y1. Nah, tulis rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Oke, Y-nya tulis lagi, dikurangi Y1-nya adalah 2. Sama dengan M. M-nya negatif 1,5 dikali X-nya tulis, dikurangi X1-nya adalah 1. Gini.
ya. Nah, ini kita tulis Y kurangi 2. Di sini kita tinggal mengalikan ya. Negatif 1/2 dikali X hasilnya adalah negatif 1/2 X, kayak gitu. Terus negatif 1/2 dikali negatif 1 ya. Negatif kali negatif positif. 1/2 dikali 1 ya tetap 1/2. Nah, gini. Terus gimana? Terus gini, yang kita pindahkan, kalau menurut Kak Sari yang kita pindahkan itu ini negatif 1/2 X-nya kita bawa ke sini ya. Y-nya tetap dulu. Nih, negatif 1/2 X dibawa ke sini, tandanya harus berubah. Tadinya negatif menjadi positif 1/2 X. Terus, nah untuk konstantanya yang enggak ada X dan Y-nya ini, kita gabungkan ke sebelah sini dulu boleh ya Dek ya. Jadi ini positif 1/2 tulis dulu. Nah ini kalau di depan dia nulisnya nggak usah pakai tanda plus ya, langsung 1/2. Nah negatif 2 yang kita bawa ke sini. Negatif 2 kalau dipindah ruas menjadi positif 2. Hitung deh, 1/2 ditambah 2 berapa? 1 tambah 2 kan 3. Berarti 1/2 tambah 2 ya 3/2 ya. Berarti gini, Y ditambah 1/2 X sama dengan 3/2. Nah, supaya enak, nggak ada setengah-setengahnya gitu, boleh kedua ruas ini kita kalikan dengan 2. Nanti setengah-setengahnya hilang. Yuk, Y dikali 2, ya 2Y. Ditambah 1/2 X kali 2. 1/2 kalau dikali 2 itu 3. Bener kan? 1/2 kali 2 itu 3. Ya dong, kan 1 kali 2, 2. Setengah kali 2, 1. Nah, 2 tambah 1, 3. Bener. Jadi 1/2 X dikali 2 itu 3X. Terus ini sama dengan 3/2 juga dikali 2. 3/2 kali 2 itu 7 ya. 3 kali 2, 6. Setengah kali 2, 1. 6 tambah 1, 7. Oke, ini udah cantik ini. Tinggal kita bawa ke kiri semua jadi deh nanti persamaannya ya. Yuk, 2Y tambah 3X gitu. Ini kan positif 7. Pindah ke sini menjadi negatif 7. Sama dengan apa? Sama dengan 0. Yes, selesai. Ini jawaban untuk nomor 3B. Jadi persamaan garis lurusnya adalah 2Y tambah 3X kurangi 7 sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3C. Nih, kemiringannya 4, titik yang dilaluinya negatif 2,1. Kita gunakan rumus yang sama. Catat dulu ya soalnya. Nih, Kak Sari udah catat untuk yang C ya. Kemiringannya 4 melalui negatif 2,1. Ditandain negatif 2-nya sebagai X1, ini sebagai Y1. Masukkan rumusnya, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Yuk tulis, Y kurangi Y1-nya adalah 1. Sama dengan M-nya adalah 4 dikali X kurangi X1-nya adalah negatif 2. Berarti pakai kurung gini. Oke, di sini Y kurangi 1 tulis dulu, nih sama dengan 4-nya ditulis ya, X. Nah, Kak Sari mau benerin yang ini dulu. Ada tanda negatif berdekatan dengan negatif menjadi sebuah tanda positif. Jadi positif 2. Gini, simpel jadinya. Kemudian di sini tulis lagi Y kurangi 1 sama dengan, yuk kita buka kurung ya. 4 kali X adalah 4X. 4 kali positif 2 adalah positif 8. Hampir selesai. Nih, seperti tadi yang Kak Sari pindah 4X-nya dulu ya. Jadi Y gitu. 4X kalau dipindah ke sini menjadi negatif 4X. Kemudian positif 8-nya biarin tetap di sini dulu. Yang dipindah negatif 1-nya dibawa ke sini menjadi positif 1. Berapa 8 ditambah 1? 9 ya. Berarti Y dikurangi 4X sama dengan 9. Nah, kalau sebelah kanan ini mau dikosongin, berarti 9 juga kita pindahkan aja menjadi Y kurangi 4X kurangi 9 sama dengan 0. Kenapa jadi negatif 9? Karena 9 ini tadinya positif ya. Dipindah ke kiri menjadi negatif. Sudah. Jadi untuk nomor 3C persamaan garis lurusnya adalah Y kurangi 4X kurangi 9 sama dengan 0. Alhamdulillah. Nah, ini rumus yang pertama sudah kita gunakan untuk mengerjakan A, B, dan C. Sekarang untuk mengerjakan D dan E kita gunakan rumus yang kedua ya. Catat dulu untuk yang D melalui 1,4 dan 2, negatif 1. Yuk.
Ini ya untuk mengerjakan soal yang D. Nah, di sini titik yang dilalui 1,4, 2, -1 ini kita tandain. Yang depan ini sebagai X1 dan Y1 aja, yang belakang sebagai X2 dan Y2 gitu. Terus masukkan rumusnya. Rumusnya seperti ini kan. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Di sini Y-nya nggak ada indeksnya, berarti Y saja dikurangi Y1. Y1-nya ini ya, 4 per Y2. Y2-nya adalah negatif 1 dikurangi Y1. Y1-nya 4 lagi. Gitu. Sama dengan ini X saja, tulis dikurangi X1. X1-nya adalah 1 per X2. X2-nya adalah 2 kurangi X1. X1 lagi adalah 1. Dah, gini. Lanjut ya. Sekarang ini Y kurangi 4-nya ditulis per ada negatif 1, ada lagi negatif 4. Jadinya negatif berapa? Negatif 5. Sama dengan X kurangi 1 ditulis per 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 ya 1. Nah, kalau udah gini dek, caranya adalah kali silang. Satunya dikali dengan Y-4, tulisnya gini, 1 kali Y-4 sama dengan, nah negatif 5-nya dikali dengan X-1, nulisnya negatif 5 kali X-1. Jadi nggak ada perperan lagi kan sekarang. Nah tinggal buka kurung aja yuk. 1 dikali Y-4, berapapun kalau dikali 1 itu kan tetap ya, berarti ini tetap Y-4 sama dengan yang sini yuk, negatif 5 kali X ya negatif 5X. Negatif 5 kali negatif 1 ya positif 5. Nah ini udah hampir selesai kayak tadi ya. Yang Kak Sari mau pindah negatif 5X nya, Y nya tetap di sini, negatif 5X menjadi positif 5X. Sama dengan ini positif 5 tulis di sini. Nah negatif 4 bawa ke sini menjadi positif 4 ya. Y ditambah 5X sama dengan 5 tambah 4 adalah 9. Nah kalau mau dipindah ruas sekalian, yang 9-nya ini boleh menjadi Y ditambah 5X kurangi 9 sama dengan 0 ya. Jadi negatif loh ya 9-nya nih gitu. Udah selesai. Jadi nomor 3D persamaan garis lurusnya adalah Y ditambah 5X kurangi 9 sama dengan 0. Selesai. Soal terakhir kita yang E, melalui negatif 1,0 dan 3, negatif 8. Kak Sari catat dulu ya sebentar. Sudah, ini dia. Sekalian juga Kak Sari udah nyatet rumusnya ya. Nah, tandain dulu. Ini negatif 1 sama 0 sebagai X1 dan Y1. Di sini sebagai X2 dan Y2. Oke, kalau udah gini mudah, tinggal masukin ke rumus. Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah 0 per Y2 kurangi Y1. Y2-nya negatif 8, tulis dikurangi Y1-nya adalah 0. Gini. Sama dengan X dikurangi X1. X1-nya ini dek, negatif 1. Hati-hati, pakai dalam kurung. Per X2 kurangi X1. X2-nya 3 dikurangi X1-nya negatif 1. Pakai dalam kurung lagi. Yuk kita selesaikan. Y dikurangi 0. Bilangan berapapun kalau dikurangi 0 tidak berubah nilainya. Jadi Y kurangi 0 itu ya tetap Y gitu ya. Per ini juga negatif 8 dikurangi 0. Negatif 8 kalau dikurangi 0 itu ya tetap negatif 8. Sama dengan X dikurangi negatif 1 menjadi X ditambah 1 ya. Negatif berdekatan dengan negatif menjadi sebuah tanda positif. Per 3 dikurangi negatif 1 menjadi 3 tambah 1. Oke, yuk kita selesaikan lagi. Di sini tetap Y per negatif 8 dulu. Ini X tambah 1-nya biarin tetap. Nah, yang bisa dihitung ini 3 ditambah 1, 4. Nah, kalau udah gini boleh kali silang ya. 4-nya dikali Y. 4 kali Y apa? Ya 4Y gitu. Terus negatif 8-nya dikali X plus 1. Nulisnya negatif 8 kali X plus 1. Anak SMP itu kan kalau dalam kurung itu artinya perkalian ya. Yuk kita buka ya kurungnya. Ini 4Y-nya tulis dulu. Nih sama dengan negatif 8 kali X adalah negatif 8X. Terus negatif 8 dikali positif 1 adalah negatif 8. Nah ini kita bawa ke sebelah kiri semua. Langsung selesai nanti. 4Y-nya tetap.
Negatif 8x kalau dipindah ke sini menjadi positif 8x. Negatif 8 dibawa ke sini menjadi positif 8. Sama dengan 0. Alhamdulillah, selesai sudah. Jadi persamaan garis lurus untuk soal nomor 3E. 4Y ditambah 8x ditambah 8 sama dengan 0. Sesuai janjinya Kak Sari tadi, soal nomor 3 aja ya di video kali ini. Biarin belajar singkat, hanya 15 menit aja, yang penting tambah paham. Gunakan dua rumus seperti yang Kak Sari terangkan di video ini untuk menentukan persamaan garis lurus ya, Dek. Oke, sebelum pamit, bagi kalian yang mau bergabung di grupnya Kak Sari, masih boleh ya. Chat aja di 081 456 10 9870. Nanti kita belajar bareng-bareng di dalam grup. Bayar nggak Kak? Enggak ya, gratis. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.